HELLO. Hey, hello, hi. Welcome back to my YouTube channel. Halo Mod, bersama Mod di sini. Di konten Mod Story kali ini gue bakal bahas sebuah peristiwa yang mungkin kalian semua pada tahu. Peristiwa terbunuhnya John F. Kennedy karena tewas ditembak pada saat iring-iringan presiden saat itu. Cuman gue gak bakal bahas detail dari sebelum kejadian. Gue bakal lebih tekenin atau lebih ngebahas tentang apa saja kejadian berikutnya yang terjadi setelah John F. Kennedy ditembak. Tanpa usah berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Selamat datang di Mod Story. Presiden John F. Kennedy dibunuh di Dallas, Texas pada 22 November 1963. Amerika dan dunia tercengang kala itu. Dampak peristiwa ini akan memiliki implikasi sejarah politik dan sosial yang masih relevan hingga saat ini. Namun, penembakan fatal tersebut sebenarnya hanyalah awal dari cerita pembunuhan ini. Hari ini, kita akan melihat apa saja yang terjadi setelah John F. Kennedy dibunuh. Kota Dallas, Texas, pada pukul 12.30 ketika 3 tembakan dilepaskan ke mobil kepresidenan convertible Lincoln Continental. Pada suara tembakan pertama, bagian Secret Service Flint Hill yang bergelantungan di bemper mobil yang berada tepat di belakang limosin Presiden John F. Kennedy meninggalkan posisinya dan berlari menuju limosin presiden. Dia berniat melindungi Presiden JFK kala itu dari tembakan berikutnya dengan tubuhnya sendiri. Wah, banget ya. Tapi sebelum dia bisa sampai di sana, dua suara tembakan terdengar kembali. Tembakan ketiga dan terakhir diyakini yang menghancurkan tengkorak dari Presiden John F. Kennedy. Setelah tembakan ketiga mengenai kepala Presiden JFK, istri dari Presiden JFK, Jackie Kennedy, mulai panik dan mencoba turun dari kursi penumpang dan berusaha masuk ke dalam bagasi mobil. Pada titik inilah, agen Hill akhirnya bisa memegang bagian belakang mobil dan berhasil naik ke atas mobil kepresidenan dan memaksa untuk Jackie Kennedy duduk kembali ke kursi belakang tepat pada saat mobil itu mulai melaju kencang menuju ke rumah sakit Parkland. Jacqueline Kennedy Onassis dalam sebuah wawancara, dia ingat mengatakan kalimat, "Jack, can you hear me? And I love you, Jack. Jack, dapatkah kamu dengarku? Dan aku mencintaimu, Jack." Agen Hill dalam wawancaranya juga mengatakan hal yang sama, bahwa jika dia ditempatkan di bumper mobil presiden, alih-alih di mobil belakangnya, dia akan bisa menyelamatkan JFK tepat pada waktunya. Tapi semua terlambat. Setelah menembakkan 3 tembakan ke iring-iringan mobil presiden dari lantai 6 gedung Texas School Book Depository, Lee Harvey Oswald, ini tersangka dari pembunuhan JFK, menyembunyikan senapannya di antara beberapa tumpukan buku. Dia menuruni tangga terdekat dan 90 detik kemudian bertemu dengan seorang supervisornya dan seorang polisi Dallas di ruang makan di lantai 2. Karena tidak ada alasan untuk mencurigainya, pada saat itu Oswald akhirnya diizinkan pergi meninggalkan gedung. 3 menit setelah penembakan tepat saat pihak berwenang mulai menyegel Texas School Book Depository, Oswald ternyata sudah keluar dari gedung tersebut. Dia menaiki bus kota, akan tetapi kekacauan setelah pembunuhan itu telah menyebabkan kemacetan di sekitar jalan tersebut. Jadi, dia segera turun dari bus dan memanggil taksi. Dia akhirnya pergi ke rumah kosnya yang terletak di dekat area Oak Cliff. Pengurus kos atau penjaga kos dari si Oswald ini melihat Oswald menuju ke kamarnya dan muncul hanya beberapa saat kemudian dengan menggunakan jaketnya. Sekitar 15 menit kemudian, Robert F. Kennedy atau biasa dipanggil Bobby, yang merupakan saudara laki-laki Presiden JFK, sedang makan siang ribuan mil jauhnya di pinggiran kota Virginia ketika ada suara telepon berderik. Yang berbicara pada telepon itu adalah Direktur FBI, J. Edgar Hoover. Dia mengatakan, "I have a news for you. Saya punya kabar untuk Anda," katanya tanpa sedikit pun emosi. "The President has been shot." Presiden telah ditembak saat itu.
Bobby mencoba mencari tahu seberapa parah keadaan saudaranya ini. Tetapi Hoover hanya akan mengatakan kepadanya bahwa luka yang dialami oleh JFK sangat-sangat cukup serius, dan dia akan melakukan kontak kembali kepada Bobby ketika dia mengetahui keadaan JFK lebih lanjut. Kemudian Robert pun menutup teleponnya. Jam 12.38, limosin presiden tiba akhirnya di Parkland Hospital dan Presiden Kennedy dilarikan ke ruang UGD atau ruang trauma nomor 1. Kepala Residen Ronald James dengan tim dokter melakukan tracheotomy atau membantu untuk membuat lubang di bawah leher untuk membantu pernapasan, menginjak dada Presiden dan memasukkan infus ke lengan JFK. Tetapi usaha tersebut sia-sia. 12 menit setelah dia memasuki ruang trauma, JFK dinyatakan meninggal. Tubuh presiden ditempatkan di peti mati yang diperoleh dengan sangat tergesa-gesa, dan petinya pun ditaruh di atas berangkar. Namun, ketika Jackie dan rombongan presiden berusaha untuk membawa jenazah tersebut, mereka dihalangi oleh pemeriksa medis wilayah Dallas yang bernama Al Ross. Si Ross ini bersikeras bahwa hukum negara bagian Texas mengharuskan untuk melakukan otopsi di daerah tempat penembakan terjadi, yang secara teknis emang peraturan atau hukum tersebut benar. Namun, Jackie Kennedy ingin pergi dan tidak mau pergi tanpa jenazah suaminya. Ross menolak untuk mundur dan situasi pun berubah menjadi tegang. Dari beberapa keterangan saksi, bahkan Secret Service mencoba untuk mencabut senjatanya untuk memaksa Ross menyingkir dan bersikeras untuk membawa jenazah JFK keluar dari Texas. Benar atau tidaknya kejadian tersebut, peti mati JFK pun tetap dibawa pergi ke bandara di Love dan dimasukkan ke dalam Air Force One, lalu diterbangkan keluar dari wilayah hukum Texas. Saat setelah jam 1 siang, pelaku atau tersangka Oswald meninggalkan rumah kosnya dan tanpa tujuan mondar-mandir di lingkungan sekitar rumahnya. Pada pukul 1.15, dia mencapai persimpangan Patton 10 Street, di mana dia bertemu dengan seorang petugas polisi Dallas bernama J.D. Tippit. Para saksi melaporkan bahwa Oswald berbicara dengan Tippit melalui jendela mobil yang dikendarai oleh si Tippit, si polisi ini. Tippit kemudian turun dari kendaraannya dan mulai berjalan menuju si Oswald yang kemudian mencabut senjatanya dan menembak Tippit sebanyak 4 kali, termasuk 1 di kepalanya. Apa yang dibicarakan keduanya masih belum diketahui sampai sekarang. Tippit telah menerima deskripsi tersangka dalam pembunuhan John F. Kennedy, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui apakah ia menghubungkan deskripsi tersangka tersebut dengan si Oswald ini. Terlepas dari penyebabnya, konfrontasi tersebut dengan cepat membuat semua atau bahkan banyak armada polisi menuju ke daerah tersebut, daerah penembakan si Oswald menembak si Tippit ini. Oswald bertingkah mencurigakan dan menarik perhatian seorang pegawai toko sepatu bernama Johnny Brewer. Setelah mendengar suara sirine polisi di lingkungan tersebut, Brewer memutuskan untuk mengetahui dan mengikuti Oswald yang dengan cepat masuk ke dalam bioskop terdekat tanpa membayar tiket. Brewer berbicara dengan seorang pegawai bioskop yang kemudian akhirnya si petugas bioskop itu mencoba untuk menelpon polisi. Polisi Dallas langsung mengepung bioskop. Film dihentikan dan lampu bioskop pun dinyalakan. Seorang petugas patroli bernama Nick McDaniel melewati beberapa penonton bioskop untuk menghampiri si Oswald ini, si tersangka ini, tapi belum ketahuan ya. Ketika McDaniel memintanya untuk berdiri, Oswald berteriak, "It's all over now." Semuanya sudah berakhir sekarang. Oswald akhirnya melompat ke arah McDaniel dan meninju dengan satu tangan sambil meraih senjatanya dengan tangan lainnya. Polisi lainnya meringkus Oswald dan McDaniel berhasil mengamankan senjata dari si Oswald ini dari tangannya. Lee Harvey Oswald diborgol dan dibawa keluar dari bioskop melewati masa yang sangat marah yang sudah mulai menyadari bahwa ia terkait dengan pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Jam 14.38 waktu bagian tengah Amerika Serikat. Sarah T. Huggins, seorang hakim federal yang ditunjuk oleh JFK, John F. Kennedy, beberapa bulan sebelumnya mengambil sumpah
Lyndon Baines Johnson sebagai Presiden ke-36 Amerika Serikat yang menggantikan JFK yang tewas. Ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya pelantikan Presiden Amerika dipimpin oleh hakim federal wanita. Johnson ingin menunjukkan bahwa almarhum Kennedy mendukung pelantikan ini dan bersikeras istrinya atau Jackie Kennedy berdiri di sampingnya saat presiden yang baru dilantik. Air Force One tiba di pangkalan Angkatan Udara Andrews sekitar pukul 18.00 waktu bagian timur Amerika Serikat. Seluruh negeri menyaksikan siaran langsung ketika peti mati presiden dikeluarkan dari pesawat dan dimasukkan ke dalam ambulan. Robert Kennedy yang memasuki pesawat Air Force One pada saat mendarat kemudian keluar bersama Jackie Kennedy, istri dari JFK. Akhirnya Presiden Johnson pun juga ikut keluar dari pesawat dan berbicara singkat kepada wartawan. We suffer a loss that cannot be weighed. Kita mengalami kehilangan yang tidak dapat ditimbang atau digantikan. Jadi emang JFK ini gak tergantikan, apalagi dengan nyawanya. Pada detik ini, Jackie Kennedy masih mengenakan pakaian merah muda yang dikenakan pada saat suaminya ditembak. Darah kering JFK masih terlihat jelas di roknya dan ini bukan merupakan suatu kelalaian. Sebelumnya, pada hari itu, para pembantu bertanya kepada Jackie apakah dia ingin mengganti pakaiannya, tetapi dia menolak dengan mengatakan, I want them to see what they have done to Jack. Saya ingin mereka melihat apa yang telah mereka lakukan kepada John F. Kennedy. Pada Jumat malam, Oswald secara resmi didakwa dengan penembakan terhadap petugas kepolisian yang bernama G.D. Tippit. Selang beberapa jam kemudian, pada Sabtu pagi, dia didakwa juga atas pembunuhan John F. Kennedy. Pada saat konferensi pers dadakan, Lee Harvey Oswald mengatakan kepada wartawan, The only thing I have done is carry a pistol in a movie. I didn't kill anybody. I haven't shot anybody. I'm just patsy. Satu-satunya hal yang telah saya lakukan adalah membawa pistol di dalam bioskop. Saya tidak membunuh siapapun, saya belum menembak siapapun, dan saya dijebak. Itu tutur kata dari si Oswald pada saat konferensi pers. Memang, latar belakang Oswald yang aneh sebagai penembak jitu marinir, mantan penduduk Uni Soviet, dan pendukung Marxisme atau pendukung teori Karl Marx, membuat dirinya terlihat mencurigakan sebagai pelaku pembunuhan John F. Kennedy. Tetapi, dia mempertahankan pengakuan bahwa dia sebagai seorang yang tidak bersalah selama dia tinggal di penjara Dallas County. Pada hari Minggu, 24 November, peti mati Presiden Kennedy dibawa ke rotunda US Capitol Building oleh kereta kuda yang sama untuk mengangkut peti mati Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1945. Menyertai iringan kereta kuda tersebut adalah prosesi pemakaman yang melibatkan keluarga Kennedy, angkatan bersenjata, dan ratusan pejabat pemerintah dan juga pemimpin-pemimpin dunia. Sekitar 1 juta orang, banyak banget ya, 1 juta orang datang untuk mengikuti prosesi pemakaman tersebut. Selama 24 jam berikutnya, sekitar 250.000 anggota masyarakat umum diizinkan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Presiden John F. Kennedy. Meskipun pada saat itu suhu sangat dingin dan antriannya hampir sepanjang 2 mil. Panjang banget 2 mil. Ketika penghormatan terakhir berakhir, ribuan orang masih mengantri dan tidak dapat memberikan penghormatan mereka. Epic banget sih ini. Pada hari Minggu, tanggal 24 November, polisi Dallas memutuskan untuk memindahkan Oswald dari markas besar di pusat kota ke lokasi lain di penjara county. Hal ini seolah-olah dilakukan untuk keselamatan si tersangka atau pembunuh dari JFK ini. Tapi naasnya, alih-alih untuk sebagai pengamanan, ironisnya hal itu akan menyebabkan kematian dari si Oswald ini. Saat Oswald sedang digiring melalui ruang bawah tanah, dia ditembak oleh pemilik klub malam Dallas bernama Jack Ruby. Penembakan itu disiarkan langsung di televisi yang memberikan gelombang kejutan lain ke negara Amerika Serikat yang sudah terguncang
akibat pembunuhan John F. Kennedy. Pengen tahu videonya? Sebentar, gua kasih tahu. Shot. Lee Oswald has been shot. There's the man with a gun. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. There is no question about it. Oswald has been shot at point-blank range, fired into his stomach. He is shot. Oswald. It is Oswald. That is the man that shot the man. Oswald masih bisa bertahan hidup sebentar, tetapi kemudian tewas di meja operasi di Parkland, rumah sakit yang sama di mana Presiden John F. Kennedy meninggal hanya beberapa hari sebelumnya. Sementara, tuduhan hubungan mafia dan sindikat mengakibatkan tindakan dari Jack Ruby dipandang dengan kecurigaan yang sangat mendalam. Ada juga penjelasan yang kurang konspiratif atas tindakannya. Banyak yang percaya bahwa Ruby secara spontan membunuh Oswald karena menurutnya itu akan membuat atau menjadikan dirinya sebagai seorang pahlawan. Pendukung teori ini menunjukkan fakta bahwa Ruby berada di sekitar area untuk mentransfer uang kepada seorang penari klub malam yang bekerja untuknya. Berdasarkan waktu pengirimannya, dia akan membutuhkan koordinasi sepersekian detik untuk mencapai Oswald tepat waktu untuk menembaknya. Selain itu, Ruby telah meninggalkan anjing dachshund kesayangannya terkunci di dalam mobilnya ketika dia mengirimkan uang kepada penari di klub malamnya. Sulit untuk menjelaskan mengapa si Ruby ini membawa anjing kesayangannya dan kemudian mengambil resiko kehilangan kesempatannya untuk menembak si Oswald ini karena melakukan transfer uang kepada penari karyawannya. Jika dia benar-benar sengaja merencanakan untuk menembak si Oswald jika bukan karena spontanitas. Namun, tidak ada yang tahu pasti sampai saat ini apakah si Ruby ini sengaja untuk membunuh, apakah emang karena spontanitas. Pada tanggal 25 November, misa pemakaman JFK diadakan di Katedral Saint Matthews dan dihadiri oleh lebih dari 1.200 undangan. Pada akhirnya, peti mati itu diturunkan dari tangga katedral di hadapan anggota keluarga Kennedy. Dianggap terlalu muda untuk menghadiri prosesi penguburan, ini akan menjadi terakhir kalinya anak-anak JFK melihat peti mati ayahnya. Ketika iringan peti jenazah JFK melewati keluarganya, Jackie Kennedy, istri dari John F. Kennedy, membisikkan sesuatu ke telinga putranya yang bernama John. Kemudian, JFK Jr. secara tersentak dan secara spontan memberi hormat pada peti mati ayahnya. Tindakan ini akan menjadi salah satu momen penting di abad ke-20. Setelah misa pemakaman selesai, peti mati JFK dibawa ke Pemakaman Nasional Arlington dengan prosesi yang melibatkan para pemimpin dari 99 negara berbeda. Sementara, banyak yang percaya Kennedy harus dimakamkan di tempat kelahirannya di Brooklyn, Massachusetts. Perjalanan ke Arlington menyebabkan Jackie merasa sebaliknya. Dia percaya John F. Kennedy milik bangsa Amerika dan akhirnya memilih untuk menguburkannya di lokasi yang menonjol di lereng di depan Custis Lee Mansion. Selama pemakaman, api abadi dinyalakan sebagai peringatan untuk presiden yang meninggal. Setahun setelah pemakaman John F. Kennedy, kuburan tersebut dikunjungi oleh sekitar 3.000 orang setiap jam. Gila banget, emang sosok yang sangat penting di Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, lebih dari 16 juta orang datang untuk memberikan penghormatan kepada John F. Kennedy. Pada 23 Mei 1994, Jackie Kennedy, istri dari John F. Kennedy, dimakamkan di samping suaminya di tempat yang sama. Sebaliknya, sementara proses pemakaman JFK menarik perhatian seluruh bangsa Amerika, pemakaman dari tersangka atau pembunuh kasus terbunuhnya John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, diatur dengan tergesa-gesa di Fort Worth, Texas. Dalam upacara singkat yang dihadiri oleh istri, 2 anak kecil,
ibu dan saudara laki-lakinya, pembunuh presiden tersebut dimakamkan di pemakaman Rose Hill. Pemakaman itu juga dihadiri oleh banyak wartawan, polisi, dan agen federal. Karena begitu sedikitnya anggota keluarga yang menghadiri pemakaman tersebut, para wartawan dengan enggan menjadi pengusung jenazah. Pemakaman Oswald terangkat dari kasus ini sama sekali sangat-sangat tidak lancar. Pada tahun 1967, batu nisan Oswald dicuri sebagai lelucon. Pada tahun 1981, tubuhnya digali kembali atas permintaan mantan istrinya untuk tujuan memverifikasi bahwa dia benar-benar ada di dalamnya. Para pengusung teori konspirasi ini menuduh mayat orang lain dimakamkan di kuburan Oswald sebagai bagian dari plot untuk menutupi pembunuhan John F. Kennedy. Tetapi, catatan dari gigi dan bekas luka masa kanak-kanak Oswald membuktikan bahwa jenazah yang dimakamkan di kuburan tersebut adalah benar-benar Lee Harvey Oswald. Gimana guys menurut kalian? Setelah kejadian ditembaknya atau tewasnya Presiden John F. Kennedy saat iring dengan presiden. Dan tersangka pembunuhnya juga ternyata dibunuh dengan cara yang sama, yaitu ditembak oleh pemilik klub malam dari salah satu klub malam di Dallas, Texas. Gimana menurut kalian? Atau kalian punya teori-teori konspirasi lain dari terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy? Kalian bisa komen di bawah. Nah, jika kalian punya story-story atau cerita-cerita menarik yang pengen gue bahas, kalian bisa juga komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM di Instagram gue @HALLOMOT. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Gue berharap semua konten gue ini bakal positif dan bisa menambah pengetahuan atau wawasan kalian semua. Akhir kata, akhirnya mau undur diri. Sampai jumpa di konten-konten atau video-video gue selanjutnya. See you on top and bye-bye.